Shalom saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi. Sungguh indah anugerahnya untuk saudara dan saudari dan saya bahwa mulai kita bangun tidur sudah diberikannya sampai tidur kembali serta terus berulang. Ada sebuah kisah. Tuhan selalu setia menanti Jarkim untuk menyapanya. Namun apa yang terjadi? Mulai dari membangunkan Jarkim dari tidur sampai tidur kembali. Tetapi Jarkim lupa juga untuk menyapa Tuhan. Bahkan Jarkim tanpa sadar malah menyapa HP-nya yang selalu dibawa olehnya kemanapun ia pergi. Seperti enggan untuk melepaskannya. Betapa ia sangat mengasihi HP-nya. Pada waktu Jarkim mulai beraktivitas, Tuhan dengan setia mengikutinya. Menunggunya agar kiranya Jarkim mau menyapanya. Namun tidak sekalipun Jarkim mau menyapanya. Namun Tuhan Yesus tetap memberkati dan melindunginya dan setia menunggunya. Jarkim lupa bahwa di depannya Tuhan Yesus dengan setia dan kasih-Nya yang tak terbatas menunggunya agar Jarkim mau berbicara kepadanya. Namun yang terjadi berkali-kali, Jarkim lupa dalam hal satu ini. Ia terus bekerja dengan asik tanpa memperdulikan dia. Namun Tuhan Yesus berkali-kali juga tetap memberkati dan melindungi begitu terus berulang sampai tidur kembali. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kalau kita melihat kisah di atas, mari kita lebih mendalami lagi di dalam Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, jika kita merenungkan perihal di atas bahwa kita seperti orang Farisi, mau pergi dan ikut Tuhan Yesus, namun kita suka tidak sadar dalam sapaannya. Jangankan kita duduk makan bersama Yesus seperti ayat 9 dan 10, namun kita lebih sering seperti ayat 11, yaitu seperti orang Farisi. Membicarakan orang dan asyik dengan kesibukan kita sendiri, tanpa mau menyediakan waktu untuk menyapa dan berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Sehingga disadari atau tidak disadari, kita sering tertutup dengan sapaan yang penuh kasih dan lembut serta penuh dengan pengampunan. Padahal kalau kita mau sedikit saja menyapa, betapa terasa begitu indahnya sampai tidak dapat dilukiskan dalam bentuk apapun. Karena begitu yang dirasakan sangat menusuk begitu dalam kasihnya sampai tidak ingin kita dilepaskan dari dekapannya. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam ayat 12. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakitlah yang memerlukannya. Maka diperjelas kembali di dalam ayat 13. Pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang Tuhan Yesus kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, betapa luar biasa cintanya pada Anda dan saya yang tidak pernah mempunyai batas apapun agar kita mau dituntunnya, sehingga tidak terlepaskan untuk menuju sukacita damai sejahtera selama-lamanya. Dalam hal inilah
Kita semua diajak mengikuti Tuhan Yesus, menyapanya dan berkomunikasi setiap saat, apapun kondisi kita dan dimanapun kita berada, agar hanya Dialah jalan hidup dari kehidupan yang benar dan keselamatan. Sehingga itulah visi dan misi dari mengikuti Tuhan Yesus. Marilah saudara-saudariku yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, kita mengendapkan hati, kita mau berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucapkan puji dan syukur, terima kasih kepadamu Tuhan intinya, karena kasih-Mu yang luar biasa. Begitu terasa ditusuk oleh di tulang sumsum kami. Tusukan cinta kasih yang begitu mengikat kami, sehingga kami tidak ingin dilepaskan dari-Mu, ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau begitu mengasihi kami sampai sekarang. Engkau terus memberikan Roh Kudus kepada kami untuk memimpin di dalam setiap kami. Maka kami mohon dengan segala kerendahan hati, ya Allah Bapa, urapi kami semua yang mendengarkan ini semua, renungan ini semua, ya Allah Bapa. Engkau berkati, Engkau lingkupi, dan terus kuasa Roh-Mu menyapa kami, sehingga kami terus menyapa Engkau dimanapun kami berada, apapun kondisi kami dan situasi kami. Biar kami selalu dekat dengan-Mu. Biar kami selalu tanpa jarak, Tuhan, dengan-Mu. Biarlah segalanya ini menjadi satu kesatuan dengan Engkau, Tuhan. Sehingga genaplah apa yang Engkau inginkan terhadap kami. Terpuji dan terpujilah Engkau Allah kami, hidup berkuasa dan bertata di dalam diri kami kini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu kepada kami semua di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.